Jadi silahkan pasang handsfree, kencangkan celana dalam, dan mantapkan posisi rebahan. Jadi yuk kita ceki cerot. Bahkan diterimanya revolusi seksual juga tahun 1960-an. Nah, di situ juga ada satu fenomena di dunia akademis bahwa orang-orang barat kemudian mulai menelaah dan membuka pikiran mereka terhadap alam pikiran timur, tentang apa itu filsafat jiwa, apa itu kesadaran, dan sebagainya. Jadi gagasan-gagasan orang-orang Islam, orang Hindu, dan orang Buddha, orang Konghucu, dan sebagainya yang semuanya dari timur itu kemudian ditelaah dan membuka wawasan baru mereka, sehingga memunculkan satu pendekatan baru dalam ilmu filsafat dan sains yang kemudian disebut sebagai postmodern gitu. Jadi sebenarnya gagasan postmodern itu sudah sejak era Karl Marx, sejak era Nietzsche gitu ya. Tapi kemudian menjadi boomingnya itu tahun 1960-an, dan di situ mulai ditelaah lagi bahwa kesadaran itu, yang jiwa itu tidak harus dipahami sebagai sesuatu yang material gitu. Tidak harus menggunakan pendekatan materialisme, tapi bisa menggunakan pendekatan yang lebih abstrak gitu, yang lebih spiritual gitu. Nah, bagaimana ceritanya dunia spiritual itu masuk ke dalam dunia akademis? Ini penting, tetapi bagaimanapun itu sejak tahun 60-an, tahun 70-an sampai tahun 2000-an, pendekatan atau penjelasan terhadap kesadaran, apa yang dimaksud dengan kesadaran, apakah kita berkesadaran, apakah rumput berkesadaran, dan sebagainya, itu kemudian naik lagi, pesat lagi gitu. Sampai tahun 2001-an itu ada perkiraan sekitar 20 ribuan, 15.000 sampai 20 ribuan makalah dan artikel-artikel ilmiah yang judulnya hanya tentang kesadaran, dan itu tidak semuanya pendekatannya adalah materialisme. Dan fenomena inilah yang akhirnya menenggelamkan psikoanalisis dan teori-teori sezamannya itu ke bawah. Jadi psikolog-psikolog zaman sekarang itu kalau misalkan membahas tentang psikoanalisis, yang membahasnya hanya dalam konteks sejarah, bahwa ia pernah ada, bahwa itu adalah batu loncatan untuk memahami fenomena psikologis zaman sekarang gitu dan sebagainya. Ya, tetapi tidak menggunakan seluruh dari gagasan psikoanalisis itu sebagai pedoman gitu. Karena psikoanalisis kan biasanya mulainya dari peristiwa masa lalunya gitu, atau usia 5 tahunnya begitu dan sebagainya gitu ya, untuk memahami psikologi seseorang. Nah, berarti apakah sains kemudian kemasuki lagi sama agama? Apakah kemudian agama atau sesuatu yang spiritual itu diterima oleh sains? Ya tidak begitu juga sebenarnya. Cuman maksudnya saintis itu sekarang lebih terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan dari sesuatu yang tidak material gitu. Jadi alam psikologi itu sekarang sudah menerima kembali sesuatu yang namanya kesadaran sebagai sesuatu yang tidak harus berwujud material gitu. Kita belum mengambil sebuah kesimpulan, tetapi baru membuka kemungkinan bahwa alam yang non material itu bisa saja dimasukkan ke dalam dunia akademis begitu. Makanya beberapa psikolog modern kemudian mengatakan bahwa psikologi sekarang sudah kesadaran sudah kembali ke dunia psikologi gitu. Atau ada yang mengatakan bahwa psikologi sekarang sudah kembali kepada kesadaran semula gitu. Karena memahami tentang kesadaran, tentang apa itu yang kita sadari sekarang itu sebagai fenomena yang tidak harus diukur dengan takaran materialisme. Nah, tetapi justru konsekuensi dari penerimaan kemungkinan tentang hal-hal yang non material ke dalam dunia sains itu kemudian memunculkan sesuatu yang lebih gamang gitu. Tapi ya memang ini karakteristik dari dunia postmodern gitu. Dunia postmodern itu adalah bahwa kita tidak harus dijejali pada sesuatu yang definitif gitu. Termasuk dalam hal ini. Jadi ketika misalkan ditanya tentang apa yang dimaksud dengan kesadaran, para ilmuwan tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesadaran gitu. Mereka itu menganggap bahwa yang dimaksud dengan kesadaran itu adalah sesuatu yang paling susah untuk dipahami, baik secara psikologis, secara saintis, maupun secara filosofis gitu. Kita sampai sekarang tidak memiliki sebuah konklusi gitu, atau tidak memiliki konsensus tentang apa yang dimaksud dengan kesadaran. Tetapi setidaknya kita menemukan ada 6 definisi kesadaran. Apa yang dimaksud dengan kesadaran dan sebagainya itu ada penjelasannya 6, walaupun semuanya tidak disepakati. Tapi kita ambillah kemudian salah satu definisi dari kesadaran itu, bahwa yang dimaksud dengan kesadaran itu adalah kondisi mental di mana kita mengetahui tentang diri kita sendiri, lingkungan kita, dan interaksi antara kita dan lingkungan. Itulah yang kemudian dimaksud dengan kesadaran. Nah, kalau memang definisinya adalah seperti itu, kembali ke pertanyaan awal, apakah tembok itu memiliki kesadaran bahwa dirinya mengetahui tentang dirinya sendiri gitu? Apakah tanaman itu, apakah kucing itu, meja ini, HP dan sebagainya itu dalam kondisi tertentu memiliki kesadaran, tetapi kesadaran itu ada di luar kesadaran kita gitu, ada di luar dimensi kesadaran kita. Nah, ini menjadi pertanyaan yang sangat unik, mengingat
Ada banyak sekali studi tentang sel, dan ini point of view-nya gitu, poin yang paling pentingnya. Jadi gini Bara, ya kita itu terdiri dari sekitar 37 triliun sel ada dalam tubuh kita itu. Dan sel itu ternyata hidup secara independen. Maksudnya mereka berpikir secara independen. Mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan, mereka mengalami siklus dilahirkan, kemudian hidup dengan berbagai ceritanya, dan kemudian meninggal gitu. Sel itu seperti itu. Kemudian mereka berinteraksi satu sama lain, satu sel dengan sel yang lain, bahkan mereka berinteraksi